Menghukum para pengambil kebijakan ora wani. Tapi terdapat keanehan ini. Yakni tidak memerintahkan mengubah keputusan yang diambil kan aneh. Lah fungsi kalian itu apa nek mau memberi sanksi, tahu ada yang salah tapi tidak meminta mereka mengganti keputusannya, terus pekerjaanmu apa? Halo, hadir kembali ngompol bersama Om Begawan. Wah, ini entah sampai kapan ini. Politik Indonesia bisa anteng, tenang, asik dan mencerdaskan. Ya mau asik ya nggak bisa lah. Ya salah satu kandidatnya saja sejak awal sudah bermasalah. Dan lagi-lagi ya, baru saja rampung ajang debat Pilpres. Kita belum coblosan ini. Wes sumpyek meneh. Ya, apa gara-garanya coba? Itu DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi keras pada KPU. Modar ya. Nah, ini urusannya pemilu, KPU dapat sanksi ya. Goro-goro lagi nih. Sanksinya sih teguran keras, tapi keras kan berarti banyak masalah, ada masalah yang berat juga. Namun Ngompolers pengen tahu sebabnya apa? Ayo, pengen tahu nggak? Tak kandani dan disimak ini ngompol ini. Kenapa KPU kena sanksi? Karena KPU sudah menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres itu tanpa merubah PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Apa itu PKPU? PKPU itu ya tadi peraturan KPU tadi yang saya sebutkan. Dan salah satu peraturan KPU itu menyangkut batas usia capres dan cawapres. Nah ini bagi yang tidak tahu ceritanya tak runtut supaya cerdas otaknya itu. Jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu dulu kan mensyaratkan usia minimal 40 tahun bagi pendaftar capres dan cawapres. Jelas ya. Usai MK memutuskan usia di bawah 40 tahun boleh mendaftar, tetapi persyaratannya asal punya pengalaman jadi kepala daerah. Kepala daerah juga nggak dijelaskan itu apa bupati, wali kota atau gubernur nggak dijelaskan. Itu otomatis undang-undang dan PKPU tentang syarat usia ini harus dirubah dulu. Jika kita mau fair, harusnya loh DPR dalam posisi ini ya mestinya segera merevisi undang-undang itu untuk masalah peraturan, utamanya pasal yang menyangkut usia. Atau presiden lah paling tidak keluarkan perpunya, peraturan pengganti undang-undang khusus pasal usia, jadi clear itu loh. Lah baru setelah undang-undang itu dirubah, KPU ganti merubah peraturan KPU untuk sebutannya di PKPU, jadi peraturan Komisi Pemilihan Umum itu. Bagi Ngompolers yang belum tahu, di konstitusi itu dikenal ada namanya hierarki perundang-undangan. Wah, ini level-levelnya dari atas ke bawah. Istilahnya kayak tangga itu loh. Dhuwur dhewe yang paling tinggi itulah Undang-Undang Dasar 45. Yuk turun ke bawah. Apa-apa dan seterusnya dari undang-undang turun ke undang-undang, Undang-Undang Dasar turun ke undang-undang, di bawahnya ada peraturan pemerintah, di bawahnya lagi ada permen, peraturan menteri, lalu di bawahnya keputusan menteri dan seterusnya sampai perda di daerah. Nah, menurut pendapat Om Begawan pribadi, PKPU setara permen, peraturan menteri. Jadi nggak bisa tuh yang namanya permen atau PKPU bertentangan dengan undang-undang itu ora sah itu. Nah, di soal syarat usia capres-cawapres, DKPP menganggap setelah putusan MK keluar, kenapa KPU tidak segera merubah peraturannya, menyesuaikan keputusan MK, serta mencantumkan usia di bawah 40 tahun. Nah, dapat mendaftar sebagai capres dan cawapres sepanjang berpengalaman jadi kepala daerah. Ya syaratnya rak mau kuwi tok saja nih. Ora mau kuwi tok. Akeh banget. Mosok kudu tak jelaske kabeh. Nanti malah kayak kuliah fakultas hukum. Nah, singkatannya itu syarat atau PKPU durung diubah syarat.
Tapi Gibran yang belum berusia 40 tahun mendaftar. Lah kok bisa diterima? Ayo piye kuwi ya? Piye nek ngono kuwi? Mungkin pendukung sebelah ngomong itu, kan keputusan MK sudah mengikat, jelas dan pasti berlaku untuk semua. Iya. Tetapi kita kan datanya ke KPU dan peraturan KPU belum dirubah. Itu benar ngomongnya mereka. Ini begitu utruk-utruk. Esok-esok Gibran datang ke KPU, kula nuwun badhe daftar cawapres, Pak. Kan panitianya pendaftar cawapres, capres dan capres bukanya apa coba? Bukunya yang dibuka. Undang-undang atau peraturan KPU atau putusan MK. Atau buka kelambimu karo kadokmu. Pikiran coba ini. Ayo dikasih otak buat mikir. Lah misal ngompoles daftar lomba nyanyi yang dipakai peraturan panitia nyanyi atau syarat rekaman di industri besar kayak Sony Music atau Musik Studio, Trinity atau label lain. Kan ya sing dibuat otomatis aturan milik panitia yang saat itu ada. KPU kan belum merubah syarat batas usia. Makanya kan aneh banget. PKPU masih menyebut syarat minimal 40 tahun, tapi ada anak belum usia 40 tahun daftar kok ya ditompo, lak sing pekok sapa coba? Gimana coba? Nalarnya gimana tuh? KPU itu juk nerima pendaftaran Gibran berdasarkan apa tuh? Putusan MK. Ya nggak bisa begitulah. Putusan MK itu hanya jadi dasar hukumnya, dasarnya. PKPU itu dirubah, harusnya diubah. Sebuah aturan di Indonesia ada yang bisa diubah, direvisi, diganti dengan segera bila ada putusan yang lebih tinggi atau perintah pengadilan semacam MK. Nah, untuk merevisinya bila ada hambatan di DPR, misalnya mau merubah undang-undang kok DPR terkesan mempersulit. Biasanya pemerintah menerbitkan peraturan pengganti undang-undang yang disebut Perpu, Presiden, ada menteri. Lah orang dijalankan pokok mana yang penting. Nah ini kan jadi haram ini hasilnya pendaftaran ini. Oh, masyarakat harus cerdas nih. Oh, kayak ini harus dipilih, kocur masyarakatnya. Nah, karena KPU tidak mengganti PKPU itulah 7 komisioner KPU itu mendapat peringatan keras. Wah, kelingan MK pelanggaran etika keras. Lahirnya ya haram juga itu. Lah khusus ketua KPU mendapatkan peringatan keras terakhir. Apa maknanya? Jika sampai melakukan pelanggaran lagi, resikonya dipecat dari keanggotaan KPU. Ya wis ora enak. Iya, paling-paling besok pelanggaran yang akan dilakukan itu. Wah, sesuai dipecat, diberhentikan tuh kalau anu. Tapi ya wis wangel itu. Jadi status hukum peringatan terakhir itu keras untuk ketua KPU. Nah, ya di atas peringatan keras. Nah, khusus Pak Hasyim Asyari, isi ketua KPU itu. Sebenarnya sebelumnya sudah kena sanksi loh, peringatan terakhir loh. Loh kok saiki sing peringatan terakhir naik. Jadi kira terakhir nek ping pira? Terakhir pisan tok. Terakhir bola bali. Itu juga dipecat kok. Wah, parah ini. DKPP sudah kayak MK sama itu. Wedi karo dhuwuran. Dekengane pusat kok wedi. Menghukum para pengambil kebijakan ora wani. Tapi terdapat keanehan ini. Yakni tidak memerintahkan mengubah keputusan yang diambil kan aneh. Lah fungsi kalian itu apa nek mau memberi sanksi? Tahu ada yang salah tapi tidak meminta mereka mengganti keputusannya, terus pekerjaanmu apa bagi komisionaris itu. Lah ibaratnya di sebuah wilayah mau ada kejuaraan sepak bola, ini ben dong gitu loh orang mau mikir tuh. Namun pesertanya dibatasi maksimal usia 21 tahun. Pertandingan sudah dimulai beberapa tahap, namun belum sampai final. Pertandingan akhirnya menentukan siapa juaranya. Di tengah kejuaraan ditemukan ada salah satu pemain usianya lebih dari 21 tahun. Lebih dari 21 tahun. Oleh sebuah badan khusus. Khusus itu diselidiki dan ternyata benar. Dapat dibuktikan bahwa klub A misalnya melanggar aturan yang ditetapkan dalam olahraga tersebut atau berbagai ajang. Ya kejadian kayak gini ya sanksinya didiskualifikasi langsung.
keluarkan Rasito. Ya dipotong keikutsertaannya, tidak bisa melanjutkan pertandingan lagi. Yang melanggar satu pemain, tapi klubnya yang terdapat pelanggaran aturan itu, ya klub itu harus nanggung akibatnya. Semuanya cek saja itu. Enggak hanya soal olahraga, kesenian, lomba akademik atau ajang apapun aja gitu. Iki sing mau jadi pemimpin orang gena. Lah bila ditemukan pelanggaran, ya langsung dicoret harusnya. Termasuk ujian atau ulangan harian di kelas. Jika guru memergoi siswanya jiplak atau jiplak nyontek, beberapa guru ada yang langsung mencoret lembaran ujian, langsung diminta suruh keluar dan dianggap dia nggak layak untuk lanjut. Mengapa begitu? Kejujuran itu prinsip penting. Etika itu dasar atau pondasi dari banyak hal yang kita lakukan. Nah, di soal si Samsul ini, rupanya DKPP nggak ada bedanya sama MK. Podo plek wes. Lah katanya para pengambil kebijakannya yang salah. Namun hasil kebijakannya dibiarkan saja benar. Ini nemu ngene iki. Ora pengen gulung koming. Iki jane negara cap apa? Kojer cilaka tenan ini. Lah Pak Jokowi ngerti keputusan ngene iki apa ora? Lah jane ya genah ngerti banget, genah paham Pak Jokowi. Makanya ini ngomongnya Begawan. Inilah yang dinamakan cacat hukum. Dinamakan menginjak-injak konstitusi. Bahkan mungkin rakyat baru tahu ini. Jika aturan pendaftaran di KPU itu belum diganti, lagi ngerti. Orang sangat kaget lah. Memang akhir pemerintahan Jokowi itu makin mengerikan. Wes ora duwe isin, ora duwe gedhek. Rai gedhek ora digedhek. Apa wae ditabrak. Jika konstitusi saja diterabas semaunya, apa pemerintahan model begini bisa mendengarkan suara rakyat? Mereka hanya akan mendengarkan suara perut mereka. Mereka hanya bisa mendengarkan bisikan komplotannya. Mereka cuma bisa mendengarkan kepentingan gerombolan-gerombolan mereka. Tangisan rakyat, banjir air mata, teriakan kesedihan, serta berbagai derita rakyat kecil akan tenggelam dalam dentuman kerasnya musik kekuasaan yang dimainkan mereka. Buktinya, putusan DKPP memberi sanksi pada para komisioner KPU tanpa mengubah hasil keputusan. Makin jelas kan, dipertontonkan kan pada kita. Jika kekuasaan sudah punya mau, apa sih yang tidak bisa direalisasikan? Ngompol, kobarkan pada seluruh kawan. Kabarkan untuk semuanya. Penguasa sekarang memang sudah gelap mata. Sudah menganggap kita rakyat jelata. Bagaikan semut ngangrang yang mengganggu. Mereka seakan-akan tidak mau diganggu pesta. Pak Jokowi, Anda benar-benar sudah keterlaluan. Ini kata Begawan. Sayang sekali. Pendapat Begawan. Salam ngompol, salam Begawan. Sampai jumpa.